Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online terstruktur untuk siswa SDN 2 Mulyoharjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas materi pertumbuhan pada hewan. Setiap makhluk hidup mengalami perkembangan dan pertumbuhan mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan melakukan perkawinan atau perkembangbiakan untuk melanjutkan hidupnya dan meneruskan keturunan atau generasinya. Ada beberapa cara hewan melakukan perkembangbiakan, diantaranya bertelur yaitu ovipar, melahirkan vivipar, dan bertelur serta melahirkan ovovivipar. Anak-anakku sekalian, ciri-ciri hewan bertelur ovipar: 1. Tidak menyusui anaknya, tidak memiliki daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu. Ini di bawahnya salah satu contoh hewan ovipar. Tuh, bisa dilihat, bisa diingat satu ciri saja hewan yang bertelur atau ovipar, yaitu tidak memiliki daun telinga. Contohnya ayam itu bertelur, bebek bertelur, ular bertelur. Saya lanjut ya. Ciri-ciri hewan yang melahirkan atau vivipar: memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, menyusui anaknya. Penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut. Hewan-hewan vivipar biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia. Individu baru akan dikeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya, yaitu hewan yang melahirkan. Salah satu contohnya, kucing. Ini salah satu contoh ciri yang mudah diketahui, yaitu mempunyai daun telinga. Itu hewan vivipar atau hewan yang melahirkan. Gajah, kanguru, sapi, jerapah, kambing, kelinci, tikus, monyet, dan lain-lain. Banyak, nanti kalian sebutkan beberapa hewan vivipar atau yang melahirkan. Sedangkan ciri-ciri hewan ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur dan melahirkan. Hewan ovovivipar yaitu pada embrionya yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur. Kemudian setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas, anak hewan keluar dari tubuh induknya. Jadi telurnya itu ada di dalam tubuh hewan tersebut. Cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur tersebut, jadi bukan dari tubuh induknya. Seperti pada manusia itu jadi dari makanannya, dari asupan makanannya dari tubuh sang ibu. Tapi kalau hewan ini jadi bertelur di dalam tubuhnya, lalu melahirkan juga di dalam tubuh, baru keluar. Salah satu contoh hewan ovovivipar yaitu bunglon, itu bisa ikan pari, ikan hiu. Jadi ada dua perbedaan di sini pada waktu kita melihat ikan. Ikan kan ada yang bertelur dan ada yang melahirkan. Di situ kita bisa lihat ekornya. Ekornya kalau horizontal itu bertelur, kalau vertikal melahirkan. Lanjut ya anak-anakku. Hewan juga mengalami metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan pertumbuhan, penampilan fisik, dan atau struktur setelah
kelahiran atau penetasan. Lebih singkatnya yaitu hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Anak-anakku sekalian, metamorfosis dibagi ada dua macam, yaitu metamorfosis sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis yang terdiri dari 4 tahap, mulai dari telur, larva, pupa, langsung menginjak ke dewasa. Sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna yaitu terdiri dari 3 tahap, yaitu hanya telur, nimfa, dan dewasa. Ini salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, seperti kupu-kupu, ya, mulai dari telur menjadi ulat atau larva, menjadi kepompong atau pupa, setelah itu menjadi kupu-kupu. Ada lagi yaitu katak. Katak mulai dari telur menetas menjadi kecebong atau berudu, terus berkembang lagi mengalami metamorfosis menjadi kecebong berkaki. Setelah itu mengalami perubahan bentuk lagi menjadi katak berekor. Dan yang terakhir mengalami tahapan keempat yaitu menjadi katak dewasa. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna, yaitu terdiri dari 3 tahap tadi, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, misalkan kecoa, mulai dari telur, anak kecoa atau nimfa tadi, ya, baru ke perubahan bentuk menjadi kecoa dewasa. Ada lagi belalang, mulai dari telur, nimfa atau anak belalang menjadi belalang dewasa. Anak-anak sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Jaga prokes 3M, memakai masker, dengan sabun, menggunakan air mengalir. Demikian acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.